Saya atas nama Muhammad Iksan, NIM 10541105919 dari kelas 4B. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu rekayasa komputasional. Oke, kita ke materinya. Pengertian analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik atau regresi. Oke, jenis-jenis persamaan regresi. Regresi dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu regresi linear. Regresi linear terdiri dari A. Regresi linear sederhana, satu variabel tak bebas atau dependen, dan satu variabel bebas independen. B. Regresi linear berganda, satu variabel tak bebas dan lebih dari satu variabel bebas. Dua regresi tak linear. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Analisis regresi linear sederhana. Suatu persamaan garis lurus yang menyatakan hubungan antar sebuah variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y, dan digunakan untuk memperkirakan nilai Y berdasarkan nilai X, disebut sebagai persamaan regresi. Oke, metode kuadrat terkecil adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan persamaan linear estimasi. Kriteria ini dikenal dengan prinsip kuadrat terkecil. Poin ketiga, prinsip pemilihan garis regresi ini adalah pilihan garis yang mempunyai jumlah kuadrat deviasi nilai observasi Y terhadap nilai Y prediksinya yang minimum sebagai garis regresi yang paling baik. Kita ke slide selanjutnya. Manfaat analisis regresi, yaitu poin pertama, analisis regresi memiliki banyak manfaat untuk semua bidang, baik ekonomi, industri, pemerintahan, hingga ilmu lingkungan. Berikut ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan dengan melakukan penerapan analisis regresi, yaitu meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasarkan nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Dan kedua, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Ketiga, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel berdasarkan nilai variabel bebas. Contoh bentuk hubungan. Contohnya, poin pertama, fungsional atau deterministik sama dengan Y sama dengan Fx. Misalnya Y sama dengan 10x. Statistik stokastik, amatan tidak jatuh pas pada kurva. Misal IQ versus prestasi, berat versus tinggi, dosis pupuk versus produksi, profit versus biaya iklan. Oke, kita ke slide metode pendugaan parameter regresi. Dengan metode kuadrat terkecil, misalkan model terdiri dari dua variabel bebas. Itu variabel bebasnya sama dengan E2i sama YI kurang B0 kurang B1X 1i kurang B2X 2i kurung pangkat 2. Tahap pendugaannya: 1. Dilakukan turunan pertama terhadap B0, B1 dan B2. Ya, kita dapat melihat contohnya seperti di bawah ini. EI 2 kurang min 2 sama dengan min 2 YI kurang B0 kurang B1 X 1i kurang B2 X 2i. Dan ketiga, buka B1 sama dengan min 2 YI min B0 B1 X 1i kurang B2 X 2i. Kita ke slide selanjutnya. Metode kuadrat terkecil adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan persamaan linear estimasi.
Prinsip pemilihan garis regresi ini adalah pilihan garis yang mempunyai jumlah kuadrat deviasi nilai observasi Y terhadap nilai Y diprediksi yang minimum sebagai garis regresi yang paling baik. Kita kasih lihat selanjutnya. Ya, kita ke contoh soalnya. Contohnya, dari suatu praktikum fisika dasar diperoleh data yang menghubungkan variabel bebas X dan variabel terikat Y, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut. Oke, tabelnya seperti yang ada di bawah ini. Uji ke-1, X-nya sama dengan 6, Y-nya sama dengan 30. Uji kedua, X sama dengan 9, Y sama dengan 49. Uji ketiga, X sama dengan 3, Y sama dengan 18. Kita ke slide selanjutnya. Jika berdasarkan kajian teoristis dan sifat dari fenomena yang berhubungan X dan Y dapat diasumsikan mempunyai bentuk hubungan linear, maka persamaan garis regresi dapat ditentukan sebagai berikut. Tabel perhitungannya adalah uji ke-1, X sama dengan 6, Y sama dengan 30, X sama dengan 180, X pangkat 2 sama dengan 36, Y pangkat 2 sama dengan 900. Uji kedua, X sama dengan 9, Y sama dengan 49, XY sama dengan 441, X2 sama dengan 81, Y2 sama dengan 2401. Dan seperti yang ada di bawahnya, X sama dengan X N sama dengan 56 897 YN 296 di bawahnya 8 sama dengan 37. Kolom Y ditambahkan pada tabel berikut belum digunakan untuk perhitungan persamaan garis regresi. Nilai tersebut akan digunakan kemudian, jadi dengan menggunakan hasil pada tabel nilai dari konstanta A dan B dapat ditentukan. B sama dengan 8 dalam kurung 2257 tutup kurung kurang 56 tutup kurung buka kurung 296 tutup kurung sama 1480 dan 288 sama 5.100.1389. A Y BX sama dengan 37 min 5.103.1389. Jadi persamaan garis linear regresi linear yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan Y dari data sampel pada percobaan atau praktik di atas adalah Y sama dengan A tambah BX sama dengan 1.277 tambah 5,100.1389 X dengan menggunakan persamaan garis regresi yang diperoleh, maka dapat diperkirakan hasil yang akan diperoleh nilai Y untuk suatu nilai X tertentu. Misal untuk X sama dengan 4, maka dapat diperkirakan bahwa Y akan bernilai Y sama dengan A tambah BX 1,277 tambah 5,1389 X sama dengan 1,277 tambah 5,1389 buka kurung 4 kurung dengan hasilnya 21,